Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umri waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul kembali atau bertemu kembali dalam acara Ramadan Senja pada petang ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Insyaallah pada kesempatan petang ini izinkanlah saya membawa sebuah nasihat tentang adab makan dan minum sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MI Ummu Sabri, pada dasarnya kita sebagai umat muslim telah memiliki suri tauladan yang sangat baik yang telah tercermin segala aspek kehidupan di dunia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana segala yang beliau lakukan merupakan sebuah contoh yang baik untuk diteladani, seperti halnya dengan adab makan dan minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan contoh yang patut kita lakukan. Dalam Islam, makan dan minum itu bukan sebuah ritual yang berfungsi hanya untuk mempertahankan fisik saja, namun berkaitan juga dengan bentuk ibadah. Bagaimana makan dan minum itu dapat bernilai ibadah? Maka perlu kita meneladani adab makan dan minum Rasulullah. Sahabat MI Ummu Sabri yang berbahagia, adab adalah segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, budi pekerti ataupun akhlak. Nah, pada saat ini sering sekali ibu guru mendapatkan kejadian-kejadian atau keseharian kita pada saat di sekolah, yaitu ada beberapa atau masih ada anak-anakku yang tanpa mengetahui adab makan dan minum sesuai Rasulullah. Contohnya saja, terkadang masih ada anak-anakku yang makan sambil berdiri. Benar tidak? Nah, jikalau kalian masih membiasakan makan sambil berdiri, maka ibu guru harapkan jangan lakukan itu saat ini, ya. Nah, ibu juga sering melihat kebiasaan-kebiasaan anak-anakku pada saat makan itu dia menggunakan tangan kiri. Nah, pada saat ini ibu guru akan memaparkan tentang bagaimana adab makan dan minum sesuai Rasulullah. Oke, sahabat MI Ummu Sabri yang berbahagia, adab makan dan minum sesuai Rasulullah adalah yang pertama, membaca basmalah sebelum makan. Oke, siapa yang sering lakukan ini? Sebelum makan harus membaca basmalah. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya adalah, apabila salah seorang di antara kamu hendak makan, maka ucapkanlah basmalah. Nah, jika kita lupa pada permulaan akan makan, maka hendaklah kita membaca
Bismillahi huwal awwalu wal akhiru. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Nah, setelah membaca basmalah, apalagi yang perlu kita lakukan, yaitu berdoa. Sudah tahu apa bunyi doa sebelum makan? Oke, pasti anak-anakku MI Musabri sudah tahu. Bunyi doa sebelum makan yaitu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami atas rezeki, atas apa yang telah Engkau beri, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Nah, untuk poin yang kedua, yaitu hendaklah kita makan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, siapa yang punya kebiasaan makan dengan tangan kiri? Mudah-mudahan anak-anakku tidak demikian ya, semuanya menggunakan tangan kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan menggunakan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya. Hadis ini merupakan hadis riwayat Muslim. Jadi, ibu guru harap anak-anakku, anak-anak MI Ummu Sabri yang dibanggakan, harap jangan menggunakan tangan kirinya kalian pada saat makan ataupun minum. Karena jika kalian menggunakan tangan kiri, maka kalian berteman dengan setan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah hendaklah kita mengambil makanan yang paling dekat dari posisi kita makan. Jadi, pada saat disajikan sebuah makanan yang ada di posisi kita di depan, maka kita harus mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita. Tidak perlu mengambil makanan yang jauh dari kita, karena kita harus mensyukuri apa yang ada di depan kita. Nah, selanjutnya poin yang keempat, kita diharapkan tidak mencela makanan dan minuman yang kita makan. Saat kita makan, janganlah kita mencela makanan, ya. Kemudian kita harus bersyukur karena masih banyak saudara kita yang di luar yang tidak bisa mendapatkan makanan ataupun minuman yang layak. Jadi, apapun yang kalian makan saat ini, kita harus bersyukur atas nikmat, ya, atas nikmat makanan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, apabila kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat. Tapi jika kalian kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, tidak makan dan minum dengan posisi berdiri. Ayo, ada yang punya kebiasaan makan sambil berdiri? Semoga tidak ya. Oke. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian makan sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Dari segi pandangan Islam, larangan makan dan minum tidak dibolehkan juga. Sedangkan dari sisi medis juga demikian, kita dilarang untuk makan sambil berdiri. Para peneliti medis mengatakan bahwa jika kita minum sambil berdiri, maka cairan yang masuk ke dalam tubuh tanpa melalui proses penyaringan, yang mana akan berdampak penyakit ginjal yang berbahaya. Jadi ini larangannya bukan sembarang dilarang ya nak, karena ini merupakan ada baik itu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun dari segi medis, itu kita dilarang untuk makan sambil berdiri ya, karena semua ada dampaknya kepada tubuh kita. Sahabat MI Ummu Sabri yang sedang berbahagia, untuk poin yang keenam,
kita tidak berlebihan dalam makan dan minum, namun tidak kekurangan. Jadi diharapkan agar kita makan secukupnya, tidak boleh kekenyangan. Ayo, siapa yang pada saat lapar sekali langsung tiba-tiba makan yang banyak dan tahu-tahunya kekenyangan. Akhirnya susah tidur tidak nyaman, atau malah jadinya mengantuk. Jika kita kekenyangan, maka kita susah bergerak atau bisa jadi kita akan langsung tidur yang tidak bagus untuk kesehatan. Untuk poin berikutnya adalah poin 7. Kita diharapkan jangan menggunakan piring dan gelas yang berbahan emas dan perak. Dan yang poin yang ke-8 adalah setelah makan kita harus mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah, dan jangan lupa membaca doa setelah makan. Sudah tahu kan doa setelah makan? Oke, doa setelah makan adalah alhamdulillahillazi ata'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada kami, yaitu nikmat makan dan minum, serta menjadikan kami termasuk golongan orang muslim. Baiklah, adapun kesimpulan Ramadan senja kita, yaitu sebaiknya anak-anakku mengikuti cara Rasulullah pada saat makan dan minum, ya, karena salah satu pedoman kita yang patut kita teladani adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya berharap setelah mendengar nasihat dari saya, mohon anak-anakku lakukan, baik itu di lingkungan sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Mohon maaf atas salah-salah kata yang saya ucapkan, karena orang yang sempurna adalah hanya milik Allah. Saya tidak luput dari kesalahan ataupun kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.